Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Haidar Muhammad Al-Fatih. Terus ada teman saya, ada Kak Mei Rian Al-Bakhir. Terus juga ada Kak Maria Priscilia Bota Maran, dan juga ada teman kita Indra Halomuan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil daripada promosi kita terkait produk yang kita luncurkan yang bernama template Canva Special UMKM yang terfokus pada pembuatan landing page atau template landing page. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah laporan hasil evaluasi daripada promosi kita yang telah kita lakukan selama sebulan kemarin. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman kita, Kak Maria. Untuk tempat dan waktunya akan dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada di slide 3 yaitu introduction. Itu produk berupa template landing package untuk UMKM menawarkan solusi digital yang mudah digunakan dan ekonomis. Lalu template dirancang dengan Canva untuk berbagai usaha seperti makanan, pakaian ataupun jasa, dan bisa diakses dengan biaya sekali bayar yaitu Rp39.000. Lalu di sini ada konsep kreatif atau background. Fokus pada kesederhanaan, fleksibilitas, profesionalitas untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi UMKM yang memiliki keterbatasan anggaran dan teknis. Strategi promosi menggabungkan pendekatan hard sell yaitu urgensi ataupun harga promosi, lalu serta soft sales yaitu manfaat, emotion, dan relevansi. Lalu yang selanjutnya itu ada konsep kreatif, yaitu dia ada 2, yaitu ada soft sales itu kayak emosi yang kita akan dapat dari promosi tersebut. Lalu untuk mencapai agar audiens itu tertarik dengan promosi kita. Lalu yang kedua itu ada hard sales, itu kayak benefit apa sih yang bisa kita dapat dari penjualan tersebut gitu. Lalu di sini ada selanjutnya ada penerapan atau teknis copywriting, yaitu model AIDA, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu A itu ada attention, itu menarik perhatian karena menggunakan visual yang cerah pada hard sell dan kalimat pembuka seperti cuman 39.000 aja dan harga normal Rp200.000, memancing perhatian dengan menawarkan penawaran yang menarik. Lalu ada interest, menekankan manfaat langsung seperti sekali bayar, pakai seumur hidup, dan mudah digunakan atau diedit. Lalu yang ketiga itu ada desire, itu membuat audiens membayangkan dampak positif seperti meningkatkan profesionalitas bisnis tanpa biaya besar. Itu ada action atau bisa dibilang itu ada hard sell atau CTA, eksplitis seperti klik atau ambil promo ataupun komen mau, seperti itu. Oke, baik. Bismillah. Selanjutnya terkait matriks dari iklan kita atau promosi kita akan saya sampaikan. Nah, seperti yang kita telah lihat teman-teman di presentasi, bahwasanya ada metrik hasil dari Meta Ads. Kami menggunakan Meta Ads untuk media promosi yang kita gunakan. Nah, di matriks ini kami menggunakan kurang lebih ada 8 matriks. Yang pertama ada matriks jangkauan, yaitu seberapa banyak jumlah unik orang yang melihat iklan kita yang setidaknya masuk sebanyak 1 kali. Selanjutnya ada impresi, adalah jumlah total tampilan iklan kita kepada setiap orang atau setiap akun yang mendapatkan iklan kita. Itu bisa terjadi lebih dari 1 kali, itu masuk ke dalam impresi. Selanjutnya ada klik tautan, yaitu jumlah klik yang mengklik tautan yang ada dari promosi yang kita lakukan atau iklan yang kita buat. Baik itu langsung masuk ke nomor WA, baik itu langsung ke landing page ataupun ke link-link lainnya. Selanjutnya ada CPC atau cost per klik. Itu adalah biaya rata-rata yang kita keluarkan daripada setiap klik yang ada dari iklan kita. Terus ada CTR, itu klik rating dari klik kita,
yaitu presentasi jumlah klik dibandingkan jumlah impresi. Nah, ini untuk mengukur seberapa menarik iklan yang telah kita jalankan atau yang telah kita buat. Selanjutnya ada CPM, yaitu biaya dari penayangan sebanyak 1000 impresi. Terus ada jumlah yang dibelanjakan, yaitu jumlah seberapa banyak uang yang kita keluarkan untuk iklan kita. Dan yang terakhir ada speed web, seberapa cepat iklan kita atau orang yang klik iklan kita masuk ke dalam landing page yang telah kita setting, seperti itu. Itu untuk yang speed web. Nah, untuk penjelasan teman-teman bisa lihat berikut dari hasilnya. Bahwasannya bisa kita lihat untuk set iklan hard sell ini memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada dari yang soft sell ya. Untuk yang hard sell ini memiliki 1.735 orang yang sudah terjangkau, sedangkan soft sell hanya 594 orang ya. Nah, dari ini juga kita bisa lihat impresinya juga jauh lebih tinggi, yaitu 2.394 berbanding dengan 657. Jadi iklan hard sell ini mampu menjangkau lebih banyak audiens. Kemungkinan setelah kita analisis, kemungkinan besar ini terjadi karena targeting atau jenis konten yang lebih menarik daripada konten soft sell, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dari klik tautannya atau dari CPC-nya. Kita lihat dari set hard sales-nya bahwasanya menghasilkan 48 klik atau sebanyak 48 orang yang mengklik link yang ada dalam iklan kita. Nah, untuk biayanya sendiri masuk ke 3.447 untuk per kliknya. Untuk sementara soft sell sendiri menghasilkan 13 klik dengan peraihan Rp2.728 per kliknya. Untuk insight-nya sendiri, meski CPC dari soft sell ini lebih rendah daripada CPC dari hard sell, namun jumlah klik yang dihasilkan tetap kecil, menunjukkan bahwa hard sell lebih jauh, lebih efektif dalam mendorong audiens untuk mengambil sebuah tindakan, baik itu pembelian maupun info lebih lanjut yang akan diarahkan kepada landing page yang telah kita buat. Selanjutnya ada CTR, teman-teman. Nah, di CTR ini kita bisa lihat kedua set iklan memiliki CTR yang hampir serupa, yaitu 2,01 atau 2,1% untuk yang hard sales, dan sedangkan untuk yang soft sales sendiri memiliki 1,98% ya teman-teman. Nah, yang berarti bahwasanya rasio klik yang konsisten yang terjadi ini menunjukkan bahwa materi iklan yang kita berikan atau yang kita taruh dalam iklan kita memiliki relevansi atau persamaan dengan target audiens yang telah kita tuju atau telah kita tetapkan, seperti itu. Selanjutnya ada CPM, biaya per 1000 impresi. Bisa kita lihat untuk hard sell sendiri lebih tinggi, yaitu dengan Rp69.119. Sedangkan dibandingkan dengan soft sell, itu ada di angka Rp53.977. Nah, meskipun biaya impresi lebih mahal dari yang hard sell ini, kan dia ada di 69.000, namun dari hard sell ini dapat berhasil atau mengoptimalkan jangkauan dan interaksi yang jauh lebih tinggi daripada yang soft sell, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada matriks anggaran yang dibelanjakan. Nah, anggaran yang dibelanjakan ini kami menggunakan anggaran selama pengiklanan ini. Untuk hard sell kami mengeluarkan Rp165.470. Sementara untuk soft sell hanya di Rp35.463. Nah, di sini kita bisa kita lihat bahwasanya kami memfokuskan iklan kita di bagian hard sell-nya. Kenapa? Setelah kami jalankan kurang lebih sekitar 1-2 harian, ternyata hasil yang kita dapatkan dari soft sell kurang bagus. Akhirnya kami memutuskan untuk menutup iklan tersebut atau mematikan iklan dari soft sell, dan kami alokasikan biaya yang tadinya di soft sell, kita alokasikan ke dalam iklan yang hard sell, teman-teman, seperti itu. Dan terakhir adalah kecepatan website atau speed web. Nah, kita bisa lihat di bagian hard sales memiliki kecepatan loading halaman lebih tinggi 75% dibandingkan yang soft sales.
Ini mungkin bisa terpengaruh daripada sinyal atau koneksi daripada pengunjung, teman-teman. Itu bisa juga itu terjadi karena website kita atau landing page kita itu berat, terlalu banyak foto ataupun konten yang membuat loading dari landing page menjadi lebih lama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk rekomendasinya sendiri bisa kita lihat di halaman berikutnya. Kita bisa lihat bahwasannya efektivitas daripada promosi kita itu adalah kampanye berhasil menjangkau audiens yang sangat relevan ya teman-teman. Dengan rasio klik CTR sebesar 2%. Ini gabungan ya teman-teman. Gabungan dari 2 iklan yang telah kita jalankan. Yang dengan targeting yaitu para UMKM. Baik itu yang mandiri maupun yang secara profesional atau tim ya. Terus dengan rata-rata CPC itu di 3.294. Nah, hasil ini juga cukup efisien dalam mengarahkan audiens ke halaman promosi. Kita bisa lihat bahwasannya dengan CPC rata-rata Rp3.294, hasil ini bisa kita ketahui bahwasannya cukup efisien dan cukup bagus dari hasil yang telah kita jalankan atau iklan yang telah kita jalankan. Daripada iklan ke halaman promosi atau ke halaman landing page yang telah kita buat, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kedepannya kita bisa menggunakan atau bisa memplanning untuk iklan kedepannya. Bahwasanya ada beberapa poin di sini yang bisa kita perbaiki teman-teman di halaman selanjutnya ini, di halaman project plan. Yang pertama adalah kita bisa fokus pada hard sales. Dari hasil yang telah kita dapatkan, bahwasanya hard sales ini memiliki hasil yang jauh lebih baik daripada soft sale. Berarti orang-orang lebih tertarik atau lebih menarik kontennya itu di bagian hard sales. Nah, ini bisa kita kembangkan atau bisa kita tambah lagi terkait dana pengiklanannya untuk kedepannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah optimasi daripada CPC. Meskipun kita lihat tadi bahwasanya CPC untuk soft sell itu lebih rendah, namun tingkat konversinya masih sangat kurang atau sangat jauh di bawah harapan kita. Jadi kita perlu banget evaluasi ulang pada audiens targeting daripada target dari iklan dari soft sell ini teman-teman. Selanjutnya adalah tingkatan atau meningkatkan kecepatan daripada web dari yang soft sales. Sebenarnya ini bukan meningkatkan kecepatan dari landing page kita, cuman bagaimana menargetkan ulang lagi target pasar kita, agar target pasar kita memiliki koneksivitas internet yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, agar landing page kita lebih mudah atau lebih cepat untuk diaksesnya, seperti itu teman-teman. Karena yang setelah kita evaluasi bahwasanya landing page kita memiliki kecepatan yang cukup baik, kita udah tes sendiri. Namun karena mungkin ada beberapa targeting yang mengklik iklan kita, dia di beberapa daerah yang mungkin internetnya kurang cepat, akhirnya mendapatkan speed web yang jauh di bawah rata-rata seperti umumnya teman-teman, seperti itu. Terus yang keempat, di poin keempat adalah diversifikasikan alokasi anggaran, atau jika memungkinkan cobalah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk soft sales, agar kita bisa melihat nih apakah soft sale ini bisa berjalan bagus seperti hard sales ataupun tidak. Sebenarnya nanti akan jatuhnya yang ke poin kelima, yaitu pengujian upper B ya teman-teman. Jadi di pengujian upper B ini kita akan menguji kembali mulai dari iklannya, jenis iklannya, terus bagaimana targetingnya, lalu bagaimana copywritingnya, itu kita akan tes ulang lagi agar mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal untuk evaluasi ke depannya, seperti itu teman-teman. Nah, baik, untuk selanjutnya terkait penjelasan perilaku konsumen akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Kak Merian. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Haidar. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi mata kuliah perilaku konsumen. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membahas tentang apa sih subkultur atau mikrokultur yang menjadi target konsumen UMKM. Nah, target konsumen dari produk Canva Bundle Landing Page spesial UMKM adalah subkultur pelaku UMKM yang berorientasi pada digitalisasi bisnis. Contohnya itu adalah
UMKM modern di perkotaan. Nah, para pemilik usaha kecil di wilayah urban atau suburban yang ingin meningkatkan profesionalitas bisnis mereka dengan memanfaatkan teknologi digital seperti landing page untuk memperluas pasar. Nah, contoh mikrokulturnya, pelaku bisnis makanan, travel, toko online di daerah Jabodetabek yang memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan platform digital demi mendukung branding usaha mereka dengan anggaran terbatas. Selanjutnya saya akan membahas profil konsumennya. Di sini usia yang kita targetkan adalah usia dari 25 sampai 45 tahun dengan dominasi pelaku bisnis muda dan dewasa awal. Nah, latar belakangnya itu adalah pemilik UMKM dengan skala kecil hingga menengah seperti toko makanan, jasa travel, restoran, dan toko online. Nah, biasanya mereka ini memiliki pengetahuan terbatas tentang desain dan teknologi. Nah, silsilah keluarganya itu adalah sebagian besar sudah berkeluarga dengan usaha yang menjadi sumber penghasilan atau sampingan. Nah, keyakinan agama dan pengaruh komunitas ini di sini mayoritas berasal dari komunitas yang mendukung kolaborasi antar pelaku UMKM. Nah, secara umumnya mereka mempercayai produk yang menawarkan efisiensi dan transparansi. Selanjutnya, saya akan membahas dari elemen desain. Nah, bagaimana identitas konsumen ini dapat diaktifkan melalui elemen desain. Yang pertama, saya akan membahas dari simbol dari warna. Nah, yang pertama itu ada dari warna putih dan biru. Nah, ini didominasi latar belakang ya. Putih dan biru ini itu melambangkan kepercayaan, profesionalitas, dan kemudahan sesuai dengan aspirasi pelaku UMKM untuk terlihat modern. Nah, warna kuning dan oranye di teks cuman 39.000, icon dan stiker memancarkan optimisme, menarik perhatian, dan memberi kesan harga terjangkau. Nah, untuk warna merah, di sini di icon tanpa biaya bulanan memberikan kesan urgensi mendorong konsumen untuk segera mengambil tindakan. Nah, dari simbolnya, dari yang kedua, simbolnya itu ada icon properti, travel, restoran, dan toko online. Ini berarti menegaskan fleksibilitas produk yang cocok untuk berbagai jenis usaha. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar ponsel pintar. Nah, di sini gambar ponsel pintar ini menampilkan landing page secara visual untuk menegaskan bahwa produk ini sepenuhnya berbasis digital. Yang ketiga itu ada icon koin dengan tanda kutip RP. Itu menguatkan asosiasi dengan keterjangkauan dan efisiensi. Nah, selanjutnya ada stiker bintang, diakses seumur hidup tanpa biaya bulanan. Menonjolkan fitur unggulan produk untuk menarik perhatian audiens. Nah, yang terakhir itu ada awan di latar belakangnya. Itu berarti memberikan kesan ringan dan modern, menunjukkan kemudahan untuk penggunanya. Yang selanjutnya itu ada bentuk. Nah, dari bentuk ini ada 3 bentuk ya, teman-teman. Ada ponsel vertikal, stiker bintang, dan awan. Nah, yang pertama itu ada ponsel vertikal, yang itu menekankan aksesibilitas produk melalui perangkat mobile, ideal untuk UMKM. Nah, yang kedua itu ada stiker bintang yang berfungsi sebagai focal point visual untuk fitur penting. Nah, yang ketiga itu ada awan. Itu berarti menambahkan kesan ramah, ringan, dan nyaman. Dan selanjutnya kita akan membahas keyword untuk konsumen atau bahasa atau narasi apa yang relevan untuk mempengaruhi konsumen. Nah, di sini narasi emosionalnya kita memakai kata-kata yaitu bantu UMKM naik kelas, menguatkan hubungan emosional dengan visi mereka untuk berkembang. Selanjutnya itu ada kalimat tanpa ribet, tanpa mahal. Nah, di sini itu untuk menunjukkan menyentuh rasa takut mereka terhadap kerumitan pada pengeluaran yang besar. Nah, terus di kalimat selanjutnya itu ada sekali bayar, akses seumur hidup, menyampaikan rasa aman dan kepastian investasi produk ini. Yang kedua itu ada di gaya bahasanya. Nah, di sini kita memakai gaya bahasa yang santai, lugas, dan terkesan dekat dengan audiens seperti cuman 39.000 bisa banget, atau yuk bikin usaha makin profesional tanpa bikin kantong bolong. Nah, yang terakhir itu ada CTA atau call to action.
Nah, di sini kita menggunakan kalimat langsung atau kayak klik ambil promo sekarang atau jangan sampai kelewatan promonya, UMKM kamu bisa naik kelas. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya itu adalah produk Canva Template Landing Page Special UMKM dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM modern berusia 25-45 tahun di wilayah urban seperti Jabodetabek yang ingin meningkatkan branding digital dengan cara hemat biaya dan mudah digunakan. Promosi memanfaatkan elemen desain profesional dengan warna cerah, simbol bisnis dan fitur menarik, didukung copywriting berbasis model AIDA untuk menyampaikan urgensi dan hubungan emosional. Kampanye berhasil meningkatkan target audiens dengan hard sell unggul dalam konversi 8% dalam perhitungan CR atau ROI-nya sebesar 312%. Dan soft sales efektif membangun engagement 300 interaksi dengan menggabungkan pendekatan keduanya dan melakukan optimasi. Produk ini memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar digitalisasi UMKM. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.